Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliahnya harusnya habis. Tolong dikerjain aja UTS UASnya supaya nilainya baik. Cuman urusan AI, machine learning dan sebagainya, ini ada beberapa tawaran yang baru aja tadi pagi itu dari IBK. Ini dia IBK. IBK itu apa ya, kayak institut buat bikin listrik di desa lah, di kampung, kira-kira kayak gitu. Dan jadi kegiatannya ini yang gedenya yang ini sebenarnya pembangkit listrik energi, cuman dia juga ngasih training buat 1.200-an anak-anak muda buat terjun ke desa-desa. Tapi yang gede bangetnya yang ini sih, pembangkit listrik buat di desa pakainya mikrohidro. Nah, salah satu tantangannya mereka adalah mereka kayaknya butuh mesin learning ke depannya untuk prediksi, analisa pembangkitan listrik, baik itu yang ini mereka makanya mikrohidro ya. Mikrohidro itu kayak gini lah, mikrohidro. Kita liatin gambarnya aja ya. Jadi dia pembangkit listrik kecil, gedenya sih cuma segede-gede kayak ginian aja sih. Jadi ini dinamonya kecil, dan ini ada pipa pesat dari bendungan kecil di atas, terus dikasih pipa ke bawah, terus dia muterin kincir air di bawah sini, dan itu bisa bangkitan listrik sampai beberapa ribu watt lah, kira-kira gitu. Cukup buat di desa sih sebenarnya. Oke. Nah, ini yang dia kerjain yang ini. Cuman di dunia ini kan bukan cuma pakai air. Yang ini cukup stabil sih kalau air. Karena air kan praktis 24 jam, kecuali kalau airnya nggak ada air. Musim kemarau-nya parah banget, nah nggak ada air tuh. Cuman biasanya masih ada air dikit-dikit, masih jalan lah air-air ini. Nah, selain mikrohidro ini, mereka juga orang di desa kan bisa pakai solar cell. Cuman solar cell ini punya masalah besar di aki. Jadi itu yang biasanya bakal bikin rem solar cell itu karena akinya sih sebenarnya, karena baterainya. Jadi solar cell oke kalau di desa di siang hari masih oke. Cuman kalau malam hari mereka masalah, karena itu kita kena baterai, harus pakai baterai. Nah, itu masalah banget karena maintenance baterai berabe. Satu lagi tenaga angin, tapi ini jarang sih. Karena harus gede-gede kayak gini, kalau mau dapetin yang bagus sih gede banget itu. Nah, itu susah di Indonesia. Nah, yang kebanyakan dipakai adalah dua tadi. Nah, sekarang mereka perlu banget buat estimasi, buat modeling, buat ngontrol segala macam si tenaga tadi, listrik tadi. Kenapa mereka butuh seperti itu? Karena mereka perlu, ini ngomong politiknya ya, perlu mereka berantem lawan PLN sih sebenarnya. Jadi kan mereka ibaratnya mereka generator listrik. PLN juga butuh generator listrik, cuman harga listrik yang dihasilkan dari mikrohidro, dari mana tadi, dari solar cell itu dibeli dengan harga murah banget sama PLN, jadi hampir nggak ada harganya. Nah, itu kan nggak fair ya. Jadi oleh karena itu mereka butuh analisa ini pakai mesin learning, AI dan sebagainya tentang listrik desa ini. Paling jeleknya dihubungkannya bukan dengan PLN, hubungannya dengan dengan cuaca misalnya. Jadi kita lihat fluktuasi cuaca, hubungannya dengan tenaga listrik kayak gimana. Kemudian juga dengan cuaca tuh bisa hujan, suhu, angin dan sebagainya. Jadi cuaca itu hubungannya dengan listrik kayak gimana. Kemudian juga untuk berargumentasi di tingkat kebijakan di pemerintah, mereka juga kayaknya ini baru masukan dari Ono ke mereka sih sebenarnya, yang terakhir ini ya. Kalau itu mereka udah kebayang, cuman yang terakhir ini pengennya dihubungkan dengan misalnya ekonomi di desa tadi. Misalnya dengan adanya listrik, efeknya gimana ke tingkat pendidikan lah, ke ekonomi lah, kemana lah. Dari situ kita bisa argumentasi
Nah, dari rekomendasi itu mudah-mudahan nanti PLN tidak semena-mena lagi buat ngasih harga listrik ke desanya. Kira-kira kayak gitu sih kabar gedenya. Nah, mereka membuka kesempatan kalau ada yang tertarik buat penelitian maupun buat magang di IBK tadi. Nah, itu kalau penelitian nanti kalau saya saranin sih penelitian bisa jadi paper journal lah, bisa jadi buku lah. Soalnya mereka juga nggak ngerti urusan ini ya, urusan apa sih namanya, mereka tidak mengerti urusan AI machine learning sih. Jadi mereka pengen banget dibantu urusan ini. Jadi mereka tukang bikin listrik, tapi mereka nggak ngerti urusan artificial intelligence, machine learning dan sebagainya. Nih, beres ya. Ini yang pertama. Jadi ini ada kesempatan, kalau tertarik, saya posting di email sih sebenarnya. Jadi bisa dibaca di email, tawaran dari Mas Pradikta. Dia komandannya lah, kira-kira kayak gitu. Cuman mereka kayaknya harus diarahin supaya lebih ini orang-orang ini kayaknya kalau ngomong pada ngomongnya terlalu ini sih, soalnya terlalu politis. Jadi perlu diarahin supaya bisa analisa itu ya. Beres. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh ini saya ngasih contoh yang kejadian yang terjadi sekarang. Bapeda Tangsel ini, namanya bukan Bapeda ya, Bapelit Bangda. Jadi satu, penelitian sama pengembangan daerah, Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah. Nah, ini Bapeda ini ngasih data tentang penduduknya mereka di Tangerang Selatan. Datanya sudah dianalisa sama sedang dalam proses analisa, tapi analisa udah matang sih, udah mulai kelihatan hasilnya sama Wildan. Jadi Wildan ada di kelas sama Anda. BIH Ketam jadinya tanggal 30 itu? Enggak, itu meeting, ada webinar doang. Offline gue ini? Iya, webinar itu, seminar. Jadi tadi saya mana ceritanya? Ini Bapeda Tangsel ya. Jadi si Bu Irma di Bapeda Tangsel udah ngirim datanya, dianalisa oleh Wildan di kelas Anda yang kelas offline, yang kelas reguler. Wildan udah analisa, ini lagi kita tektokan. Contohnya adalah misal apa ya, kemarin tuh ada beberapa sih parameternya, ada parameter. Jadi kolom-kolomnya ada banyak. Kolom ujungnya adalah masalah statusnya apa tuh, ini keluarga miskin, sejahtera dan sebagainya. Terus kolom yang lainnya adalah masalah penghasilan lah, rumahnya kayak gimana segala macem. Nah, dari parameter itu mulai di modeling, udah gitu kita melakukan estimasi forecasting. Kalau yang ini kita rubah, efeknya kayak gimana ke status si keluarga tadi, apakah dia berubah jadi lebih baik atau gimana. Nah, itu sudah dilakukan, sedang dalam proses yang lumayan udah mulai solid. Mudah-mudahan Jumat besok kita akan ketemuan lagi dan kita akan ngarahnya ke arah bikin paper journal. Jadi ini udah berjalan di Bapeda. Ini statusnya si Wildan jadi magang di sana sebenarnya. Tapi magangnya jarak jauh sih, nggak nongkrong di sana juga sih. Magangnya jarak jauh, tapi ya sering kontakan sama Bu Irma dan sebagainya. Itu ya. Ini dengan di Bapedanya Tangerang Selatan. Sebetulnya di Kominfo sama Bapedanya Provinsi Banten mereka punya kebutuhan yang sama juga. Nah, orangnya udah ngontak saya waktu itu, saya udah tawarin minta datanya lah, kalau ada datanya nanti biar anak-anak ada yang bisa bantu buat hal seperti ini. Jadi itu ada juga di Provinsi Banten. Cuman Tangerang Selatan lebih aktif dibandingkan Provinsi Banten orangnya, gitu ya. Akibatnya ya kita mah sesuai yang aktif aja, kalau aktif ya kita ladenin dengan baik ya. Jadi ini sudah berjalan. Ini mudah-mudahan minggu depan kita udah mulai ngelihat hasilnya, tapi ini arahnya ke arah paper journal ya. Wildan sendiri sudah magang waktu itu di Pandi, jadi magangnya dia udah 2 kali sebenarnya. Yang pertama di Pandi,
yang ternyata dia sadar dia lebih suka ke arah data science, akhirnya dia ke arah data science, dia ngerjain yang data Bapedanya Tangsel. Awalnya dia coba pakai Orange dan sekarang dia codingnya sudah pakai Python, pakai TensorFlow dan Keras. Jadi tapi awalnya dari Orange dulu sih, setelah Orange beres baru dia naik lagi. Tuh, ini beres ya yang lain tapi udah berjalan, tapi data masih banyak sih. Kalau mau analisa ya bisa data macam-macam sebetulnya. Nah, sebetulnya di Tangsel sendiri ada juga data-data tentang ini sih, yang pegang datanya Pak Aulia. Pak Aulia kan dosen di TTS juga ya. Ada data-data tentang bisnis proses yang ada di Tangerang Selatan. Jadi kalau mau bisa juga dikerjakan dari situ sih bisnis prosesnya. Kita analisa bisnis proses pakai proses mining. Ini pakai proses mining kayak gini ya. Nih gambarnya mana? Nah, ini kita analisa proses jadi di sini. Ini kita bisa analisa proses. Ada yang lebih bagus loh itu nggak ya gambarnya? Ini rada kelihatan nih. Nah, ini kelihatan lagi gerak nih proses mining. Cuman nanti kalau software pakai PM4P, nah ini juga kelihatan nih proses mining nih. Kayak gini kelihatan. Jadi kita akan analisa seperti ini. Intinya gini, kalau analisa kayak gini, ini tujuannya jelas untuk melakukan transformasi birokrasi atau transformasi digital lah kira-kira di semua kementerian lembaga, dan mereka nggak ada yang tahu caranya kayak gimana sebenarnya di Republik ini. Nggak banyak yang tahu caranya gimana. Untuk bisa tahu caranya itu kita harus ngukur bisnis proses yang terjadi. Nah, data bisnis proses itu kira-kira kayak gini. Ini misalnya ada start, di bawahnya ada stop ya. Ada start, misalnya ini proses perizinan. Start, terus dokumen dimasukkan, terus dievaluasi, terus di-approve, segala macam, sampai stop. Nah, di sini kan kelihatan ada yang nge-bypass, ada yang kemana gitu. Nah, ini kecatat semua dari dalam sistem. Catatan ini kita bisa menganalisa. Terus juga sebenarnya kalau softwarenya kita tune dengan baik, datanya kita tune dengan baik, ada waktu start dari satu proses ke proses yang lain, start di sini, stop di sini, start di sini kapan, stop di sini kapan. Nah, kita bisa melihat delaynya berapa lama antara satu proses ke proses lain. Dari dia itu kita bisa mulai mengevaluasi bisnis proses yang terjadi di sebuah lembaga sih, kira-kira itu. Nah, ini keren, belum banyak yang ngerjain sih. Datanya harusnya ada di Pak Aulia dosen kita ya. Jadi itu bisa, cuman dia aja juga pusing urusan yang ini. Dia punya datanya, dia nggak tahu caranya. Nah, ini yang seru kan. Jadi ini ada, jadi di Tangerang Selatan sebenarnya potensi buat belajarnya banyak banget sih. Itu contoh yang lain. Nah, kemudian yang barangkali yang seru juga, ntar saya kasih lihat mail saya aja deh. Wah, ini mah jam. Ntar dari Bu Azizah, Siti Azizah. Ternyata dia teman adik saya. Ini Siti Azizah. Ini Siti Azizah dari Kemenkop. Saya gedein lah. Kemenkop Koperasi dan UKM, mereka punya data banyak. Mereka butuh melakukan data mining. Datanya ada 13,4 juta pelaku UMKM dan mereka pengen melakukan data mining. Nah, ini mereka ngundang saya sih sebenarnya buat diskusi, cuman waktunya tabrakan banget. Nah, saya bilang, waduh, ini diskusinya sama menteri langsung juga sih. Jadi mereka pengen analisa itu, mereka butuh masukan. Saya sih usulnya ya udah nih anak-anak kita terjunin lah kalau mau. Tapi ini levelnya udah kementerian ya. Jadi kita punya data gede banget dan kita bisa analisa, kita bisa proyeksi, bisa klasifikasi apa yang terjadi di usaha kecil menengah, kita bisa proyeksi program apa yang baik buat usaha kecil menengah dan sebagainya. Nah, itu yang bisa seru nih urusannya. Jadi gitu, kuliah ini saya cuma ngasih ilmunya aja, kenyataan di luar kebutuhannya dahsyat banget dan orangnya nggak banyak yang ngerti, dan yang nggak ngertinya mulai dari pemerintahan kota, pemerintahan provinsi sampai kementerian nggak banyak yang ngerti. Yang repot namanya Ono, karena
Akhirnya om dipanggil kemana-mana, pas pening kepala sih urusannya. Ini sampai jadwal saya tabrak-tabrakan semua nih. Ini lagi tabrakan sama Bank Indonesia juga nih akhirnya. Gitu, oke. Ini saya sambil share screen nggak sih? Kayaknya nggak share screen ya. Wah, saya nggak share screen ya. Walah, fatal nih kayaknya. Oke, ulang urasan karena share screennya lupa. Oke, tadi yang IBK ya. IBK nih, dia IBK-nya. Saya nggak share screen sih soalnya, diulang kepaksa. Jadi yang pertama IBK, Institut apa sih, lupa namanya. Pokoknya mereka kerjaannya pembangkit listrik mikrohidro. Bentuknya, kalau ini tenaga angin. Nah, ini listrik yang di luar PLN ya. Kalau PLN kan mereka pakai generator gede segala macam. Di luar PLN itu ada yang namanya mikrohidro, itu yang buat listrik pakai air tapi kecil skalanya di desa. Generatornya kecil seperti ini, udah gitu dia nampung kayak bendungan di atas, terus kasih pipa pesat ke bawah, kemudian dia muterin turbin di sini ya. Oke, dari situ kita dapat listrik di rata-rata ribuan watt lah kira-kira listrik yang bisa dihasilkan dari kayak ginian. Oke, jadi ribuan watt. Kalau di atas 10.000 watt ini udah mulai berantem sama PLN nih urusannya biasanya. Tapi kalau cuma 1.000-2.000 watt sih masih tutup mata lah PLN-nya. Nah, mereka punya pembangkit listrik seperti ini, dan mereka punya tadi ada berapa tuh tadi? Ada 89 desa yang dikasih listrik seperti itu. Mereka juga sebagian main pakai solar cell desa. Oke, nah ini solar cell kayak ginian. Ini dikonversiin ke, ini ada yang mulai dari 12 volt sampai 48 volt ya. Bisa dikonversi ke listrik rumah kayak 20 volt bisa sih, pakai inverter bisa keluar. Nah, terus satu lagi pakai tenaga angin kira-kira, tapi yang banyak dipakai dua ini sih sebenarnya. Yang masalah dengan solar cell adalah akinya maintenance-nya susah. Nah, si IBK ini butuh bantuan untuk menganalisa pakai AI dari data. Jadi mereka pernah masang IoT buat ngukur tegangan, arus dan sebagainya, cuman IoT-nya kayaknya nggak reliable, nggak semuanya hidup, mati. Akhirnya mereka butuh itu lagi sekarang sebetulnya. Jadi ada urusannya IoT buat mengukur, hasil pengukuran itu dipakai untuk melakukan AI, machine learning dari pembangkitan listrik. Ini dibutuhin banget. Kalau di satu desa dengan satu pembangkit, machine learning nggak dibutuhin. Tapi kalau ada beberapa desa dengan beberapa pembangkit, machine learningnya dibutuhin banget sih sebenarnya. Nah, sebenarnya di luar itu juga sebetulnya kita butuh machine learning itu untuk menganalisa hubungan antara listriknya dengan kondisi alam, apakah itu curah hujan, apakah itu suhu apa dan sebagainya, hubungan sama tenaga listriknya seperti apa, supaya dia bisa estimasi kira-kira dayanya cukup apa enggak. Terus juga kalau bisa dihubungin dengan indikator ekonomi yang lain, misalnya produksi pangan atau transaksi ekonomi yang terjadi di desa harian kayak gimana, tingkat pendidikan gimana, hubungannya sama tenaga listrik kayak gimana. Karena efeknya gede kalau di desa. Listrik dengan kepandaian orang, efeknya gede, dan saya pernah melihat orangnya langsung. Namanya Haryanto contohnya, dan dia dapat award waktu itu. Akhirnya dia yang membuat listrik di desanya nyala gara-gara dia. Jadi dia orang pertama di desa yang jadi sarjana. Kemudian dia tahu masalah paling besarnya supaya desa bisa sarjana adalah lampu. Akhirnya dia berjuang supaya desa-desa lampunya nyala. Kira-kira kayak gitulah. Terus ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua tadi urusannya Bapeda. Contohnya adalah Wildan. Ini di Bapedanya Ibu Irma. Dia punya, ini orang utamanya Bapeda Tangsel sih, orang ya boleh bilang orang pinternya lah di situ, Bu Irma. Dia pegang data banyak. Nah, terus sama Wildan coba dianalisa. Kita coba ngelihat program pemerintah apa yang cocok buat ngerubah status keluarga dari miskin jadi sejahtera, segala macam. Jadi
parameternya apa yang perlu kita rubah, perubahan seperti yang bisa dilakukan, kira-kira nanti anggarannya berapa. Nah itu tahapannya udah mulai bagus sih. Sekarang sudah tadinya pakai ini aja, pakai apa sih namanya, pakai Orange, kemudian karena bebannya tinggi, datanya gede banget, akhirnya dirubah sama Wildan pakai TensorFlow, pakai keras karena datanya gede. Kalau udah data gede nggak bisa pakai Orange sih, mau nggak mau harus pakai Python gitu. Tapi untuk dapat dapat nyawanya, dapat rohnya buat analisa data, kita perlu pakai Orange gitu. Itu udah dilakukan. Mudah-mudahan Jumat besok kita akan ketemuan dan kita akan diskusi lebih lanjut, di follow up temuan-temuan yang ada, terus dituliskan dalam bentuk paper jurnal pelan-pelan. Tapi temuannya udah mulai kelihatan sih kemarin. Oke. Nah, selain itu di Tangsel banyak sih urusannya. Urusan yang lain adalah tadi yang proses mining ini ya. Kita bisa ngelihat, jadi ini orangnya namanya Pak Aulia, dosen ITTS juga. Dia sebenarnya megang data perizinan dan sebagainya. Perizinan dalam arti tanggal berapa, jam berapa, siapa request izin, dokumen diupload kapan, segala macam. Wah, suara kurang keras ya. Alah, masa sih? Oh, apa salah ini ya? Salah. Ntar, ini suka salah settingan, rada blow on ini nih. Bener kok kurang keras ya? Ini udah di maksimum, udah power banget nih, udah pecah nih suara sebenarnya kondisinya. Kenapa kurang keras suara saya nih? Mikrofon saya jelek kali ya? Mikrofonnya butut ini, tapi ini udah masuk dalam, suara udah masuk ke dalam komputer nih. Nih kelihatan nih suaranya. Ya mudah-mudahan lumayan dah suaranya ya. Ini udah gak bisa diapain, dari sebelah sini udah susah nih. Ini udah maksimum nih. Oke, ini Aulia ya, Pak Aulia ini di sini dia mainnya. Dia masih bingung. Nah, kalau mau ada yang berani mati, distorsi ya, distorsi karena kekerasan. Nah, ini kekerasan, distorsi emang. Kalau distorsi, gue percaya. Mudah-mudahan ntar saya cek lagi sound. Cek. Ntar. Satu. Nah, oke, saya turunin lagi ya suaranya. 1, 2, 3. Ini kalau harusnya sekarang udah nggak distorsi. Tadi distorsi bener. Soalnya suaranya kekerasan, jadi kepotong. Oke. Ini kalau ini proses mining yang dari bisnis proses, tanggal berapa, jam berapa, siapa daftar buat izin apa, kapan dokumen di-upload, kapan dilihat, kapan di-approve, kapan keluar izin dan sebagainya. Terus kita nganalisa dari timestamp-nya dari semua proses, kita bisa lihat bisnis proses ini, dan ini dibutuhkan banget untuk melakukan transformasi birokrasi. Gitu. Beres ya? Jadi ini Pak Aulianya juga masih pusing dia. Jadi kalau ada yang berani mati buat bantuin, ya syukur alhamdulillah sih. Bisa keluar paper jurnal, bahkan buku di sini. Ini orang Indonesia masih nggak banyak yang menguasai ilmu yang ini. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga, yang terakhir barangkali ini baru hari ini sih saya berinteraksi di sini. Sorry, salah. Sini ya. Iya benar. Azizah. Ternyata ini temannya adik saya. Pas cek, walah, temannya adiknya Ono. Jadi ini Bu Siti Azizah ini dari Kemen Koperasi UKM. Mereka udah 2 tahun pendataan pelaku UKM, dan mereka ingin melakukan analisa data, data manajemen, data mining dan sebagainya. Dan mereka pengen diskusi ke saya. Ini yang pengen diskusi menterinya. Jadi menterinya jadi pengen dibantu buat analisa dan sebagainya. Kita lagi kontak-kontakan buat ngatur waktunya kapan. Menterinya ngatur waktunya susah, Ono ngatur waktunya susah. Jadi sama-sama susah ngatur waktu kan, jadi seru kan urusannya. Kira-kira gitu yang terjadi. Dan salah satunya ya saya pasti butuh bantuan Anda sebagai mahasiswa buat kalau yang tertarik
buat ikut bantu analisa, soalnya data pasti banyak banget, cara pandang data juga banyak. Satu data itu kita bisa ngeliat dari banyak sudut sih sebenarnya. Nah itu bisa, satu sudut aja bisa jadi satu paper journal. Kalau sudutnya jadi banyak, paper journal bisa menjibrut sih sebenarnya. Kira-kira itu. Jadi kerjaannya kayak gitu, banyak. Ilmunya itu lagi sih sebenarnya. Gitu. Oke. Satu lagi yang terakhir adalah, tadi udah telat, Anda semua nggak bisa partisipasi nih kayaknya. Hackathon Bank Indonesia. Ini ada Hackathon Bank Indonesia 2024. Tadi kalau dengar itu tadi, istri saya lagi kontak saya tuh tadi. Ngomong, soalnya mereka adain seminar tanggal 30 ini hari Selasa. Ini lagi tabrakan, saya lagi pusing sama mereka juga. Mereka ada webinar hari Selasa, mintanya ngedadak. Udah gitu hadiahnya, total hadiah 500 juta rupiah total ya, artinya juara 1, 2, 3 dan sebagainya, jumlah-jumlah sekali 500 juta, tapi hadiah pertamanya kalau nggak salah berapa puluh juta lah, kira-kira kayak gitu. Nah, hackathon ini objektifnya adalah untuk ke data science, bukan hacking. Ini hackathonnya untuk data science banget. Tapi ini tanggal 29 April kan, dia bilang udah lewat nih. Ini udah bulan Juli, terakhirnya tanggal 6 Juni. Jadi udah lewat sih sebenarnya, pembukaannya udah lewat. Ini udah mulai masuk ke babak final sih sebenarnya. Nah, cuman ya kita telat. Saya juga tahunya telat. Tapi saya jadi jurinya. Coba dikasih tahunya telat nih, brengsek lah, biasa suka kayak gitu. Oke, jadi bahkan bank butuh kemampuan data science ini. Jadi hackathon jelas kalau dilihat di sini ya, artificial intelligence dan machine learning untuk digital economy dan finance di Indonesia. Jadi jelas banget. Dan ini contohnya di Bank Indonesia. Bayangkan bank-bank yang lain pasti butuh juga. Jadi apapun yang dikerjakan di sini yang butuh bank. Kayak yang namanya bank, ini buat Anda semua lah. Kalau bank udah turun, duitnya nggak ada nomor serinya tuh. Nah, kalau ada kerjaan dari bank, kerjain. Karena duitnya kenceng banget. Ono kebetulan nggak ngerjain kerjaan bank, jadi Ono jadi juri doang. Jadi duitnya masih berseri. Kalau kerjaan bank, duitnya nggak ada serinya. Gitu kira-kira. Ini beres ya. Kalau mau enak caranya gini sih. Kalau punya teman di bank atau segala macam, minta data, terus kita coba main-main dengan data itu. Contoh paling sederhana yang mereka butuhin sekali buat nganalisa, misalnya ada permohonan untuk dapat kredit dari bank. Mereka harus nganalisa nih orang kayak gimana, bisa nggak dikasih kredit. Datanya mereka biasanya banyak, yang kayak gituan banyak, dan mereka bisa pakai machine learning supaya proses pengambilan keputusan untuk pemberian kredit jadi cepat. Itu dibantu sama machine learning sih, gitu. Beres ya. Jadi banyak sih. Ini yang sedang terjadi semua. Dalam satu kuliah aja ada berapa tuh, banyak banget ya. Kepalanya Ono pusing, saya harus kerja paralel, semuanya harus dipikirin, pening kepala. Masalahnya yang minta tuh menteri, yang minta pusing-pusing nih. Jadi pusing kepala saya sebenarnya. Gitu. Ada sampai sini, ada lagi komentar, pertanyaan? Diturunin dikit. Oh, suara. Oke. Ini suara udah oke ya, mudah-mudahan. Nah, oke, terakhir karena bentar lagi juga maghrib. Terakhir ini aja deh. Kita cek nih, Givari aja belum beres kayaknya nilainya. Coba. Ini lumayan untuk kelas ini ya, yang apa sih namanya? Yang lulusnya udah mulai banyak. Tolong dikerjain baik-baik ininya. Kita masuk ke grades ya. Atau saya lihat nilai di sini aja dah. Nilai langsung yang hasil summary-nya aja ya. Bentar. Mana dia? Dokumen mana dokumen? Sorry. ITTS mana ITTS? FGHI. ITTS kuliah. Ini dia. Mudah-mudahan oke. Mudah-mudahan benar yang ini. Ini dia.
Oke, silakan dilihat kalau nama Anda masih di wilayah merah, tolong kerjain terutama UAS-nya. Ini yang masih di merah nih. Ini ada yang merah-merah ini. Givari udah masuk ini belum? Mana sih Givari? Oh, Givari nggak ikut kuliah ini ya. Oke. Kalau yang sudah putih ini selamat, tapi yang merah-merahnya tolong kerjain. Ini ada beberapa nih kayaknya cuman ikut doang. Nol semua nilainya, ya udah nggak apa-apa. Kalau cuman ikut doang, cuman pengen monitoring aja ya nggak masalah juga sih saya. Cuman tolong yang masih merah ini tolong kerjain UAS-nya ya. Ini 3 orang paling nggak saya lihat nih, ada 3 nih yang punya potensi nilainya bagus. Cuman nggak dikerjain UAS-nya aja. Ini udah kerjain UAS. Cuman ini yang UAS-nya masih muat prayoga ini masih 66, yang 60-an tolong ujian lagi deh. Biar nilainya bagusan dikit. Ini juga sayang buat Kawarismi. Ini kan nggak ngerjain kuis, konsekuensinya nilainya cuma segini. Padahal nilai UTS sama UAS-nya udah bagus nih. Kalau kuisnya dikerjain, nilainya bisa dapat 90 juga. Itu aja sih. Oke. Jadi tolong kalau bisa nilainya semua 90, supaya saya lebih ikhlas buat ngasih nilai gitu. Kalau nilainya 50, 40 kan susah saya ngasih nilainya. Soalnya minggu ini minggu ujian. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Kalau nama tidak ada, mati lu. Oke, yang namanya kagak ada, waduh, nih kalau nama nggak ada seru nih urusannya. Masuk ke opencourse.itts.ac.id, gitu ya. Masuk ke opencourse.itts.ac.id, oke. Terus daftar biasa. Nah, cuman nanti masuk ke kuliah yang ini, ITTS 2024 1 Big Data. Angkanya ini 75 nih. Angkanya pasti 75. Jadi bisa aja masuk ke course apa aja. Misalnya nanti di tetes masuk ke course yang ini ya misalnya. Ini misal. Bentar. Misalnya kita masuk, ini salah masuk ke Big Data Analysis yang open course. Ini ada Big Data juga. Tapi open course, bukan 2024 1. Ini lihatin angkanya 78. Kita ganti ke 75. 75. Oke. 75. Nah, biasanya sebelah kanan ada, ini nggak ada ya, tapi nanti kalau Anda ternyata belum terdaftar, ada tulisan Enroll Me. Klik aja Enroll Me, passwordnya adalah ITTS 2024. ITTS-nya besar, ITTS nyambung semua, ITTS 2024 nyambung semua, ITTS-nya besar. Pastikan kerjakan ujian yang di sini 2024 1, jangan yang di open course-nya. Soalnya yang ini yang khusus buat mahasiswa ITTS. Kalau open course kan kebuka buat umum ya. Soalnya sama sih sebenarnya. Cuman filenya jadi nggak ada di file gitu. Itu aja sih. Kalau udah dikerjakan di open course, nah ya udah nggak apa-apa bisa ngomong ke saya. Cuman lu ngerjain gua aja itu namanya. Soalnya saya harus pindahin nilai akibatnya. Dan itu capek pindahin nilai. Kalau mau tahu sih capek nih. Saya kasih tahu aja nih caranya. Nih kalau yang ngerjainnya di open course bukan di kuliah benernya ya. Bentar, mana dia? Bentar. Soalnya itu gede banget filenya. Ada 22.000 orang dalam situ, ada 22.000 orang. Misahinnya setengah mati sih sebenarnya. Waduh, ngeheng. Walah, loadingnya lola. Tapi kira-kira kayak gitulah. Di open course saya harus pindahin nilainya ke yang 2024. Yang 2024 kan cuma 20 sekian orang. Jadi gampang saya manajemen nilainya. Kalau bisa kerjain aja lah, ujiannya dikerjain aja di situ, di yang 2024, jangan di open course-nya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gambar nggak muncul gini, lihat URL gambarnya akan masuk ke sini soalnya. Gambarnya akan masuk ke sini sih, LMS. Atau pakai komputer, masuk ke sini LMS Ono Center, ORID/Moodle. Oke. Ini sertifikatnya expired habis. Jadi ini sertifikatnya, ini kan tulisannya harusnya HTTPS. Sertifikatnya expired habis, di approve aja, di next sampai approve. Gambarnya ada di website ini sih sebenarnya. Nah ini yang saya pindahin sih sebenarnya. Cuma belum ada waktu dan sertifikat di sini habis. Jadi kita punya masalah sih. Masalah itu aja sih. Kalau sertifikatnya udah oke, gambarnya bisa keluar biasanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi apa nih di atas? Kalau orange workflow-nya kita bisa
diatur secara UI. Setelah flow-nya ketemu, terus kita ingin implementasi ke Python, ada tool yang langsung ekstrak, nggak ada. Jadi nggak ada tool yang bisa ekstrak langsung ya. Dari Orange ke Python-nya nggak ada. Cuman dari logika berpikirnya nanti kita cari subroutine yang ada di Google Colab aja contohnya. Kalau nggak cari-carilah. Jadi logikanya cari subroutine-nya namanya. Tapi kan udah tahu logikanya ya. Udah tahu logikanya, cara berpikirnya kayak gimana, kita cari subroutine-nya. Jadi caranya belajar dari Google Colab. Sebetulnya itu sempat saya terangin waktu itu di kuliah yang sebelum-sebelumnya ya. Beberapa kali kan saya kasih lihat pakai Google Colab. Itu ada hubungannya sih sebenarnya. Cuman nggak bisa diekstrak langsung dari workflow-nya Orange. Nggak bisa. Gitu. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman? Ini terutama yang nilainya nggak ada nih. Harus pastiin masuk ke yang nomor 75 kuliahnya. Kalau nggak kacau nih. Jadi ininya harus 75. Kalau nggak bisa kacau semuanya. Nilai nggak keluar soalnya. Nanti kelihatannya kayak, nah jangan kerjain yang ini ya. Nah ini open course big data. Ini kalau saya lihat, bentar nih, saya kasih lihat nih. Ini kalau saya lihat grades, ini saya akan 22.000 orang di sini langsung. Dan saya nyarinya setengah mati nih kan, 22.112 orang. Dan mati gua, Ono harus ngambil nilainya setengah mati di sini. Dan saya harus mindahin satu-satu antara dua course ini ke file Excel. Pingsan nih urusannya. Makanya saya nggak rekomen sih sebenarnya. Kalau bisa kerjain di yang ini kan nomornya 78 ya. Ini 78 yang ininya. Kerjain yang di 75, jangan 78. Itu aja sih. Udah, aman? Nggak ada pertanyaan lagi? Jangan sampai nilainya 0 deh. Kalau bisa nilainya 90 sekian. Semua. Supaya enak lulusnya A semua dah. Kalau bisa jangan pernah ada yang nilainya tidak lulus dari Ono. Kalau bisa semuanya A dari Ono. Itu aja sih. Ono mungkin agak beda sama dosen yang lain ya. Kalau dosen yang lain ikhlas buat bikin orang nggak lulus. Saya itu nggak ikhlas sih sebenarnya. Jadi kalau bisa lulus dengan cara apapun lulus. Gitu. Cuman kadang-kadang mahasiswanya nggak tahu Ono maunya kayak gitu. Terus nggak kerjain ujian. Ya udah. Nggak ada lagi? Aman? Oke, ini kayaknya bentar lagi kita juga maghrib, tapi kira-kira kayak gini aja, mudah-mudahan kebayang. Cuman satu hal, saya butuh banget bantuan buat magang ntarnya, karena ini kerjaan banyak. Saya nggak ngambil duit dari kerjaan-kerjaan itu, malas juga sih ngerjain kayak gitu. Nggak ada waktu, bukannya apa-apa. Jadi saya pengen Anda yang bisa terlibat, bisa dapat pengalaman jam terbang di pekerjaan yang beneran. Syukur-syukur dapat duit, syukur-syukur ditarik jadi, ya kalau udah kerja ya udah. Tapi kalau belum kerja bisa ditarik jadi pegawai di sana kan, alhamdulillah. Bantu secara remote, ya itu Wildan itu bantunya remote. Wildan ngebantunya remote loh. Jadi dia cuma ketemu baru sekali ketemu dia baru hari ini. Jadi dia ngebantuin udah sebulanan gitu bantuin, tapi tektokan terus remote, terus baru ketemu ini. Ketemu karena udah pada tahapan ya udah kalau emang bisa bantu remote nggak apa-apa. Ya udah, ntar tolong kalau ada kerjaan kayak gitu ya tolong respons aja. Saya bersedia remote. Nanti saya bilangin sama merekanya. Ini ada mahasiswa saya mau bantuin, tapi remote dia nggak bisa fisik di lokasi gitu. Tapi ya paling sebulan nanti sekali gitu nongol. Soalnya pada akhirnya kita kan cuma tukang coding, kita programming aja, tapi kita tidak tahu nyawanya dari data tadi. Jadi yang tahu nyawa dari datanya, yang tahu roh dari datanya adalah si orang sananya. Mau nggak mau setelah kita analisa segala macam, kita perlu diskusi lebih intens dengan mereka. Caranya gimana? Wah, dari Malang ya udah remote aja. Yang Malang nanti paling ininya pakai Zoom ya, buat ininya, buat apa sih? Buat diskusi yang intensnya pakai Zoom, kepaksa, nggak apa-apa sih. Itu kan semua bisa dinegosiasi gituan mah, jangan berpikir nggak bisa dinego, semuanya bisa dinegosiasi. Jadi kalau kita memang kondisi fisiknya emang jauh, ya nggak apa-apa, bilang aja saya remote, saya dari Malang, bersedia nggak gitu. Si Wildan juga waktu analisa, dia waktu itu jadi awalnya caranya datanya dia potong dulu. Saya udah bilangin, Dan jangan semuanya dianalisa, potong aja. Misalnya berapa, kan datanya jutaan tuh ya.
Jadi potong aja misalnya berapa ratus data dulu atau berapa ribu data, 1000 atau 2000 data. Komputernya nggak hang soalnya udah gede banget datanya nggak hang. Nah, udah datanya udah kayak gitu, dia udah dapat perkiraan pakai Orange dulu. Oh, oke, bisa kayak gini flow-nya. Terus dia bikin lagi pakai TensorFlow pakai keras untuk data yang gedenya. Akhirnya keluar hasilnya gitu. Tapi dia nggak pakai komputernya dia, akhirnya dia pakai Google Colab buat TensorFlow-nya. Beres ya? Oke. Jadi remote nggak apa-apa, ntar dinego aja sama yang punya kerjaannya buat remote. Oke, saya tutup dulu. Sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Oke.